Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Zakaria pasal yang kedua, ayat 6-13. Ayo, larilah dari tanah utara, demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu, demikianlah firman Tuhan. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai kamu yang tinggal di Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Sesungguhnya aku akan melayangkan tanganku melawan mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan tinggal di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan dan menjadi umatku, dan aku akan tinggal di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan kembali memilih Yerusalem. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Berita kenabian Zakaria pada perikop ini telah menampilkan setidaknya dua hal yang dapat kita renungkan secara mendalam mengenai panggilan dari Tuhan. Pertama, Tuhan memanggil pulang para umatnya yang telah tercerai-berai dalam pembuangan di 4 wilayah sesuai mata angin yang juga merujuk pada Babilonia, Asiria, Mesir, dan Persia. Penggunaan simbol tanah utara pun merujuk pada Babilonia yang merupakan bangsa penjajah Israel pada masa itu. Tuhan secara langsung menunjukkan panggilannya agar mereka kembali ke tanah leluhur, tanah perjanjian yang memiliki nilai dalam ikatan sakral antara mereka dengan Tuhan yang tidak pernah lekang oleh waktu. Kedua, masa pembuangan yang memang berat untuk dijalani ternyata telah dijadikan Tuhan sebagai masa untuk membentuk iman dan mengembangkan bangsa Israel itu sendiri. Hal ini terbukti pada pernyataan Tuhan ketika ia berkata, pada waktu itu banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan dan menjadi umatku, dan aku akan tinggal di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Artinya pada saat umat Israel merespons panggilan Tuhan untuk kembali pulang ke tanah perjanjian, mereka pun tidak hanya akan membangun ulang rumah dan kota asal mereka, melainkan juga mengalami perkembangan identitas serta jumlah sebagai komunitas umat Tuhan. Sahabat Alkitab, berdasarkan dua nilai permenungan firman Tuhan yang kita resapi ini, kita pun dapat mengamini pesan firman-Nya bahwa setiap masa sulit yang kita jalani tidak akan menjadi muara kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Tuhan selalu menyediakan panggilannya untuk membawa kita kembali menata dan membangun ulang kehidupan menjadi lebih kokoh. Bahkan Tuhan juga yang akan mewujudkan perkembangan yang dapat terjadi di segala aspek kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita terhilang dalam kemerosotan kualitas hidup. Kita hanya perlu mendengarkan firman-Nya dan merespons panggilannya. Panggilan Tuhan tidak semestinya menjadi sebuah beban untuk kita respons. Panggilan itu adalah inisiatif ilahi yang mengundang setiap umatnya untuk membangun kehidupan yang terus bertumbuh dan berkembang. Di dalam panggilan itu jugalah Tuhan menyediakan rancangan damai sejahtera. Meski demikian, menerima panggilan Tuhan yang penuh rancangan kebaikan itu tidak berarti kita menjadi bersifat pasif dan memosisikan diri sebagai target utama yang bermalas-malasan. Justru, kita perlu semakin bergerak aktif untuk hidup di dalam panggilan Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami untuk merespons panggilan-Mu, menghidupi panggilan-Mu secara aktif, menjadi pelaku yang bersedia untuk bekerja sesuai dengan perintah Tuhan. Dan biarlah kami boleh mengalami perkembangan. Biarlah kami boleh mengalami kemajuan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.